Sobat Budaya, kembali lagi di Humanities Podcast bersama aku, Ashila Rizka. Hari ini aku ditemenin sama salah satu mahasiswi FIB, mahasiswa baru yang kebetulan dia juga peraih Golden Ticket. Hari ini kita juga akan ngobrolin tentang Golden Ticket Unair yang sempat rame beberapa hari yang lalu, yaitu diperkenalkan dari kegiatan AEE atau Airlangga Education Expo. Nah, kita akan tanya-tanya lebih lanjut mengenai Golden Ticket itu apa sih dan gimana sih cara dapatnya sama mahasiswi berikut ini. Boleh perkenalan? Ya, nama saya Marga Reza Dwi Wahyuni, bisa dipanggil Reza dari Sasindo Angkatan 23. Dari Sasindo Angkatan 23, panggilannya Reza. Oke. Kalau gitu boleh diceritain nih awal mulanya waktu kamu tahu Golden Ticket itu dari mana sih? Oke, baik. Jadi sebelumnya dari sekolahku sendiri, aku alumni MAN 1 Lamongan, Kak. Ya. Itu nggak ada informasi terkait Golden Ticket Unair. Taunya itu dari narasumber diklat, salah satu diklat ekstra. Alumni Unair juga ngasih tahu di Unair itu ada sistem AEE itu kayak Golden Ticketnya Unair juga. Dan kalau masuk AEE itu bisa dapat kuota Golden Ticket gitu. Jadi itu awalnya aku tahu. Dari sekolah pun juga nggak ada informasi. Oh oke. Berarti Golden Ticket ini tuh nggak ada informasi yang didapatkan dari sekolah, tapi justru teman-teman siswa-siswinya sendiri yang mencari tahu tentang Golden Ticket itu sendiri ya? Iya. Oke, berarti cukup langka ya, karena aku juga mau sedikit cerita nih mengenai Golden Ticket Unair. Kebetulan dulu juga aku tuh nggak ngerti apa itu Golden Ticket Unair. Justru aku taunya waktu aku sudah masuk Unair, dan dari situ aku baru tahu ada jalur Golden Ticket yang kebetulan sangat menarik. Cuman ini langka ya ternyata, karena univ-univ lain juga mungkin nggak ada yang menyediakan jalur Golden Ticket seperti Unair gitu. Jadi ini menarik untuk teman-teman SIMAK, terutama untuk teman-teman SMA, SMK yang akan masuk ke Unair nantinya, atau yang juga punya impian untuk menjadi mahasiswi Unair gitu. Oke, selanjutnya mungkin gimana sih rasanya jadi mahasiswa FIB selama 6 bulan terakhir ini? Yang pasti ada keluh kesahnya, senangnya ada, sedihnya ada. Dan yang paling sakral menjadi mahasiswa itu pasti culture shock sih, Kak. Culture shock. Iya. Lebih ke ekspektasi kuliah itu mungkin nggak seberat ini, ternyata lebih dari ekspektasi gitu. Oh, lebih dari ekspektasi, maksudnya gimana tuh? Ternyata berat banget ya kuliah gitu. Ya, capeknya yang dulu mikirnya ya mungkin cuman 50%, ini lebih dari itu gitu. Oke. Juga pertemanannya harus adaptasi dulu, itu sulit sih ya. Jadi tapi senangnya ada karena ada kayak kehidupan baru lah. Ya menarik. Selama kamu jadi mahasiswa FIB ini, apa aja yang sudah kamu ikuti atau sudah kamu dapatkan selama 6 bulan terakhir? Oke. Jadi awalnya itu kan untuk mahasiswa baru diwajibkan ya untuk magang UKM. Waktu itu UKM yang aku tuju itu nggak menerima kuota lagi, kuotanya udah penuh dan satunya aku daftar tapi nggak lolos. Jadi aku nggak inisiatif untuk ikut UKM lagi, aku memutuskan untuk ke BSO di FIB. Nah, aku join di Teater Gapus. Jadi selama 6 bulan terakhir ini aku fokus di Teater Gapus. Oke, berarti anak teater nih ya. Bagus, menarik. Sebelumnya ada pengalaman teater juga? Ada, oh, berarti memang meneruskan bidangnya gitu ya? Ikutnya juga udah dari SMP. Oh, dari SMP memang sudah jadi anak teater? Oke, bagus. Nanti ya kita ngobrol lebih lanjut. Mungkin ada prestasi kamu yang kamu masukkan di Golden Ticket gitu ya? Tapi aku mau tanya dulu sih sebelumnya. Kenapa di antara banyak universitas di Indonesia ini, kenapa kamu pilih Unair? Sebenarnya Unair itu bukan kampus impian aku ya, Kak. Maaf, ya, nggak masuk list dream kampus sih. Tapi karena orang tua sih menyuruh harus di Surabaya. Jadi waktu itu aku nggak inisiatif untuk memilih Unair karena menurut aku track record SMA aku di Unair tuh sedikit dan juga nggak banyak lah intinya alumni yang dari SMA aku ke sini. Aku mikirnya mungkin aku nggak bisa keterima di sini, tapi
orang tua aku juga support, nggak apa-apa dicoba aja gitu. Dan aku tahu dari teman-teman juga terkait Erlangga Education Expo gitu, ada program Golden Ticket, kalau lolos di sana otomatis lolos SNBP. Aku akhirnya coba di situ dan alhamdulillahnya bisa masuk UNER ini. Oke, berarti UNER sebenarnya bukan cinta pertama kamu ya, tapi akhirnya jadi jodoh kamu gitu ya. Oke, menarik. Terus kamu waktu daftar di IAE atau Golden Ticket itu, atau daftarnya di SNBP itu, kamu memang betul-betul kedua prodi yang kamu pilih itu memilih di UNER atau gimana? Untuk prodi yang pertama, untuk Golden Ticket diwajibkan milih UNER. Jadi aku gitu. ya, pilihan pertama di Sasindo UNER ini. Pilihan kedua di univ lain dengan prodi yang sama. Dengan prodi yang sama, Sasindo? Iya. Berarti kamu memang pengen masuk Sasindo? Awalnya bukan di Sasindo, tapi akhir di kelas 12 itu mikirnya, oh sastra Indonesia aja gitu. Oke, berarti pengennya Sasindo gitu ya? Iya. Sampai akhirnya dua prodi itu kamu pilih Sasindo semua? Iya. Oke, kalau boleh tahu nih, ada berapa orang sih di angkatan kamu yang juga keterima Golden Ticket ini? Kurang lebih ada 5 yang di sastra Indonesia. Di Sasindo ada 5 orang? Iya. Wah, berarti cukup menarik juga ya. Kalau di angkatanku aku juga kurang tahu sih, karena yang kita tahu cuman yang masuknya jalur SNBP aja gitu. Dan boleh ceritain sedikit, kamu waktu itu ketemu sama teman-teman yang sesama Golden Ticket Prodi itu gimana ceritanya? Untuk Golden Ticket sendiri itu diwajibkan ikut Erlangga Education Expo. Setelah itu baru daftar Golden Ticket di link AEE dan ada link Zoom untuk nominator juga. Oh, berarti memang kita harus daftar ke Golden Ticket di websitenya UNER itu dulu, baru kita daftar SNBP, terus ketika pengumuman baru itu masuk nominasi Golden Ticket gitu? Iya, dan ketemunya juga waktu Zoom itu sama teman-teman. Oh, ini anak-anak yang dapat Golden Ticket Sasindo, nominator. Iya. Oke. Jadi berteman gitu sekarang? Satu kelas. Oh, satu kelas? Malah satu kelas, iya lima-limanya. Karena biasanya nim-nim awal gitu ya? Ya, mungkin awal. Oke, terus tadi aku udah tanya ya mengenai kenapa sih harus Sasindo dan kenapa UNER, kenapa FIB gitu. Nah, terus selain itu yang aku tahu, kalau misalkan kita daftar Golden Ticket itu kan juga harus punya prestasi ya, prestasi yang juga luar biasa gitu kan, karena nggak semua orang, nggak semua siswa-siswi itu bisa masuk lewat Golden Ticket, terutama lewat SNBP itu. Nah, boleh diceritain apa prestasi yang kamu lampirkan saat kamu daftar SNBP sehingga kamu menjadi nominator dari Golden Ticket itu? Baik Kak, jadi aku ikut karya ilmiah remaja waktu di SMA. Ya. Dan aku dapat prestasi dari situ aja sih, dari prestasi KIR, dan itu yang aku masukkan di SNBP dan juga Golden Ticket. Oh, berarti memang kamu bidangnya sudah di kepenulisan ya, karya ilmiah gitu? Ya insya Allah, tapi belum keseluruhan sih, masih mencoba, ini awal-awal aja. Oke, setidaknya ada bibit-bibit bakatnya di situ ya? Ketika kamu mengetahui tentang Golden Ticket UNER itu ya, berapa lama sih kamu mempersiapkan sampai akhirnya kamu menjadi nominator Golden Ticket itu sendiri? Oke, ini fun fact ya Kak ya. Jadi aku sebenarnya nggak minat, maksudnya nggak niat daftar Golden Ticket di UNER, karena memang nggak tahu benefitnya apa waktu itu. Untuk apa sih? Mungkin cuman masukan gitu. Ternyata gini, cuman masuk UNER, tapi ini bukan sekedar masuk, kamu udah otomatis lolos SNBP. Jadi aku langsung, oh ternyata semenarik itu Golden Ticket, dan aku minat di situ, tiba-tiba ingin join Golden Ticket dan syaratnya harus ikut Erlangga Education Expo kan. Jadi aku ikut sama teman-teman dan aku tanya juga ke teman-teman terkait Golden Ticket, dan aku taunya itu baru hari ini ya pembukaan Golden Ticket, terus besoknya udah deadline pengumpulan prestasi itu. Oh wow. Jadi malamnya aku baru upload prestasi. Wow. Prestasinya aku cantumin di SNBP itu 3, tapi yang di Golden Ticket cuma 1. Kenapa cuma 1? Salah format waktu itu Kak. Oh. Waktu itu salah format, terus aku ganti. Jadi aku inisiatif waktu dari prestasi ke submit dokumen, aku kan langsung ke submit dokumen. Prestasi udah aku masukin, tapi itu cuma 1. Dan waktu di submit dokumen itu aku kembali lagi ke prestasi, ternyata nggak bisa. Itu
harus urut gitu. Oh gitu. Dari situ aku udah kayak pesimis, kayaknya aku nggak dapet golden ticket ini gitu. Tapi untungnya memang selalu ada jalannya ya, karena waktu SNBP juga kamu masukin 3 prestasi itu. Jadinya kedukung lah ya dari situ, karena saling bersinkronisasi seharusnya kan. Oke. Selanjutnya nih, ketika kamu ngelihat namamu nih ijo kan di SNBP itu. Biru, Kak. Oh biru, dulu tahunku hijau soalnya, maaf ya. Ya. Ketika kamu lihat namamu biru, gimana nih perasaan kamu? Ada senangnya sih, karena kan itu pokoknya 28 Maret hari Selasa tahun 2023. Dan masih ingat ya tanggalnya? Di hari Jumatnya itu nominator golden ticket. Waktu itu rektor UNER juga pernah bilang bahwa bukan keseluruhan ya, bukan 100% masuk ya di SNBP yang nominator, tapi ada kemungkinan untuk masuk. Di sana kan ada 2 kategori, platinum dan gold. Aku dapat yang platinum. Dan awalnya aku pesimis juga, takut kalau nggak masuk, cuma nominator aja. Tapi kakak aku tanya ke temennya, katanya nggak apa-apa, biasanya platinum itu mungkin masuk gitu. Jadi aku otomatis kayak, aku harus optimis kalau aku masuk UNER gitu. Jadi waktu hari Selasa pengumuman itu, ya ada rasa takutnya, tapi di sisi lain aku udah tahu ini bakal biru sih gitu. Pas aku buka ternyata biru. Beneran ya? Udah feeling gitu ya? Oke, bagus. Tadi kamu sempat mention platinum sama golden nih. Apa bedanya platinum sama golden itu? Di pengumuman nominator sendiri nggak dikasih tahu sih, Kak, itu perbedaannya apa kategorinya. Tapi yang dari temanku yang di FIB ini, nah di Sasindo khususnya, pas aku tanya, yang peraih gold itu ada yang dia ketua OSIS juga dan melampirkan prestasi juga. Terus yang satunya aku, platinum itu prestasi internasional, dan yang lainnya yang gold itu prestasi nasional. Oh gitu, berarti ada tingkatannya lagi ya sesuai prestasi yang dia cantumkan? Ya mungkin seperti itu, karena tidak dijelaskan waktu di Erlangga Education Expo-nya. Oh oke. Nah selanjutnya, kamu kan sudah jadi mahasiswa UNER nih. Nah terus apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Karena kamu juga sudah meraih golden ticket, terus kamu juga istilahnya harusnya tuh menjadi kelas yang mensosialisasikan program itu ke adik di kelas kamu, karena kebetulan dari sekolah sendiri pun tidak mensosialisasikan itu kan. Nah, kira-kira apa langkah kamu ke depannya selama jadi mahasiswa ya, mungkin selama 1 atau 2 semester ke depan lah ya? Untuk aku sendiri, untuk mensosialisasikan ke adik kelas, di SMA aku tuh ada Expo Kampus. Jadi setiap kampus itu ke SMA untuk mempromosikan lah kampus masing-masing. Di situ juga waktu itu ada grup Camaba UNER gitu. Yang mau join silakan gitu. Ada dari kelas juga join, dan waktu Expo aku juga ngasih tahu di UNER itu ada GTKA dan AEE gitu. Terus adik-adik juga sempat mention katanya, ini Mbak Margareza yang dapat golden ticket itu ya. Terus aku jelasin gitu. Mereka juga banyak sih yang tertarik gitu. Aku jelasin di sana golden ticket itu apa. Kalau ada yang ditanyakan lagi bisa di grup. Jadi itu sih udah dipersiapkan dari awal. Dan bukan hanya aku, teman-teman juga ikut membantu yang alumni SMA aku di UNER. Oke, bagus. Berarti sekarang kamu lagi ngebimbing gitu ya, istilahnya ngebimbing adik-adik yang mau masuk ke UNER lewat jalur golden ticket itu sendiri dari grup Camaba UNER itu ya? Oke, menarik. Pertanyaan terakhir nih, apa satu hal penting yang harus siswa-siswi SMA di luar sana tahu yang mungkin saat ini sedang dilema sama pilihan prodi atau tempat kuliahnya? Dan aku juga mau sedikit nambahin apa yang harus mereka lakukan kalau menjadi mahasiswa UNER, terutama di FIB sebagai salah satu dari impiannya. Oke, baik. Yang pertama tadi SMA lain ya, Kak ya, yang dilema itu. Untuk adik-adik di SMA ya mungkin jangan takut, karena aku sempat dikasih tahu sama mentor aku waktu di SMA dulu bahwasannya di kelas 12 ini kita itu nggak usah banyak-banyak berusaha untuk mendapatkan PTN impian. Usaha kita itu udah dimulai dari kita kelas 10. Kelas 10 itu kita udah usaha sampai dengan kelas 12.
Jadi sisanya untuk kita melanjutkan ke perguruan tinggi itu hanya doa. Jadi kalau sekarang usaha mau nyari apapun, ya tahun-tahun kemarin ngapain gitu. Jadi di sini kenceng-kencengin doa aja, pilih sesuai dengan minatnya. Utamakan prodinya, baru PTN kampusnya. Dimanapun itu, yang penting kita nggak salah tempat, nggak salah jurusan juga. Gitu. Oh oke. Mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin ini juga menimbulkan keresahan, sedikit keresahan dari aku ya mengenai golden ticket. Kalau misalkan nih kita mau dapat jalur golden ticket tapi kita tuh nggak ada prestasi gitu, itu bisa nggak sih? Kalau misalkan kita tetap eligible, cuman kita nggak ada prestasi yang bisa dilampirkan gitu, kira-kira kemungkinannya bisa dapat nggak? Oke, jadi untuk golden ticket sendiri di tahunku kemarin syaratnya itu harus ikut AEE, itu wajib, masuk eligible, dan juga ada sertifikat pendukung yang dari UNER sendiri. Informasinya adalah sertifikat internasional yang linear dan ketua OSIS, kemudian tahfidz. Di situ ada kan yang ketua OSIS. Yeah. Mungkin teman-teman yang ketua OSIS di sekolahnya bisa join lewat jalur itu tadi. Oke, berarti kalau nggak jadi ketua OSIS ya harus melampirkan sertifikat atau tahfidz itu tadi ya? Iya. Oke, informasi menarik ya teman-teman. Ya, tapi kita sudah harus berpisah karena kita sudah cukup banyak ngobrolin tentang golden ticket UNER, dan senang sekali bisa ngobrol sama Reza yang kebetulan juga adik tingkatku di Prodi Sasindo. Dia angkatan 23 dan aku angkatan 21. Perjalanan kamu masih panjang ya. Semangat, tadi katanya 6 bulan di UNER sudah pusing, masih akan ada pusing-pusing yang lain di semester-semester ke depan. Jadi semangat untuk kamu dan untuk teman-teman SMA, SMK di luar sana yang mau mendaftar golden ticket atau yang mau masuk UNER lewat jalur golden ticket, udah mendengarkan pesan-pesan dari Reza, jadi bisa untuk dijadikan motivasi buat teman-teman dan sedikit referensi gimana sih golden ticket itu di UNER dan nanti apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Nah, terima kasih Reza sudah sharing-sharing perjalanannya untuk masuk ke UNER. Dan mungkin ada satu pertanyaan dari Reza yang ingin ditanyakan ke aku. Oke, baik Kak. Kayaknya ada sih, pasti ada ya. Karena kita satu prodi. Iya, kebetulan satu prodi ya. Ini kakak juga cutting aku di Sasindo, angkatan 21 ya. Angkatan 21. Di Sasindo itu katanya ada matkul wajibnya yang diambil gitu ya. Matkul wajib. Iya, sastra, filologi, peminatannya, sastra, filologi, dan linguistik. Iya. Untuk kakak sendiri ambil yang apa? Oke, aku sendiri ambilnya ke peminatan linguistik. Oh, linguistik. Iya. Aku sebenarnya ini sih Kak, pengen tanya terkait sastra dan linguistik karena hampir tertarik kedua-dua itu. Boleh. Untuk kakak sendiri, kenapa tertarik ambil linguistik? Dan tolong dikasih wejangan juga biar aku tertarik ke linguistik gitu. Oke. Sebenarnya nih aku nggak mau menarik kamu untuk masuk linguistik ya. Cuman aku menceritakan kenapa aku milihnya linguistik gitu. Pertama, pertimbanganku karena di Sasindo itu ada 3 nih, sastra, filo, dan linguistik gitu. Kalau aku pilih sastra, otomatis aku juga harus suka membaca, harus suka menulis. Itu standar basic lah ya. Seperti itu. Nah, terus sedangkan waktu itu sempat ada nilai aku di sastra yang kurang mendukung untuk aku masuk sastra gitu. Nah, ketika aku lihat nilaiku yang di bidang linguistik, kayaknya lebih baik aku masuk linguistik aja gitu, karena kebetulan minatku juga di kebahasaan gitu. Dan stereotip orang-orang adalah linguistik itu bidangnya luas, sedangkan kalau kita melihat dari filo atau sastra itu sebenarnya bidangnya juga luas. Cuman kembali lagi ke minat kita gitu. Minatku sendiri adalah tentang kebahasaan. Aku suka memperhatikan kebahasaan orang-orang, atau aku suka cari tahu rumpun bahasa itu gimana sih awalnya, kenapa kok kita bicara seperti ini tuh awalnya tuh seperti apa, awalnya tuh kenapa gitu, dan apakah ada kesamaan dari yang kita ucapkan dengan bahasa-bahasa lainnya gitu. Aku lebih suka mendalami tentang kebahasaan gitu. Dan kalau misalkan aku lihat filologi, aku kurang minat ke sana karena mungkin aku nggak menemukan kenyamanan di situ. Akhirnya aku
memilih yang memang minatku di linguistik itu sendiri, karena memang kebahasaan adalah suatu yang aku inginkan dari sebelum aku masuk Sasindo gitu sih. Kalau misalkan mau ngobrol tentang Sasindo lebih lanjut, boleh sih nanti kita di luar podcast ini ya, karena sudah waktunya kita benar-benar untuk berpisah sejenak. Dan sekali lagi terima kasih Reza buat waktunya sudah hadir di podcast kita kali ini yang mengenai Golden Ticket UNER. Dan terima kasih Sobat Budaya yang sudah menonton podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang siapa tahu ada juga teman-teman, adik-adik, atau kerabat kalian yang membutuhkan informasi mengenai Golden Ticket UNER ini. Jadi semoga bermanfaat. Oke, yang terakhir kita jargon dulu kali ya. Fakultas Ilmu Budaya, Viva Ilmu Budaya.